Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh kegembiraan, serta semangat di dalam Tuhan. Sungguh merupakan satu sukacita besar ketika saat ini kita bisa kembali berjumpa dalam Yakum Fellowship bersama dengan saya, Pendeta Norateh dari GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan, untuk setiap rahmat, kebaikan, dan kasih-Mu yang tak pernah bersela. Saat ini kami merindukan sabda-Mu, kami meyakini bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kiranya Engkau mampukan kami untuk mendengarkan dengan sepenuh hati kami, dan melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini, saya ambil dari kitab Yesaya 42 ayat yang ke-6 dan ke-7 yang demikian bunyinya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, seorang yang bernama Emil Brunner pernah mengungkapkan bahwa gereja ada oleh misi dan untuk misi. Artinya kalau saat ini ada banyak gereja, baik itu GKJ, GPIB, Gereja Katolik, Gereja Pentakosta, dan beragam denominasi gereja yang lain, dengan lingkup pelayanan yang dikerjakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan kasih, atau kemanusiaan. Ini karena karya misi yang dilakukan baik oleh para misionaris pada masa lalu atau orang-orang yang percaya yang telah dipakai Tuhan menyampaikan misi Allah. Namun pada saat yang sama sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk melakukan tugas perutusan mengemban misi Allah dengan menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan juga merupakan misi Allah seperti yang disampaikan di dalam kitab Yesaya 42 ayat 6 dan 7 tadi. Ketika firman ini disampaikan, situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel bukanlah situasi yang mudah. Karena situasi yang saat itu dihadapi memang situasi yang tidak mudah. Mereka berada dalam pembuangan di Babel, mereka berada dalam kehancuran hidup, dan mereka merasa bahwa kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa hancur. Keberadaan mereka jauh dari bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah juga sudah rata menjadi tanah. Keadaan ini membuat mereka berada dalam situasi yang sulit serta terhimpit. Kalau kita perhatikan ayat 7, keberadaan mereka digambarkan seperti orang buta. Artinya tidak bisa melihat, tidak memiliki visi, tidak mampu melihat ke depan. Mereka juga digambarkan seperti orang yang terhukum dalam penjara. Artinya bahwa mereka terkurung, mereka tidak memiliki kebebasan, mereka berada dalam keterbatasan. Kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa terampas oleh situasi itu. Di tengah situasi seperti inilah Tuhan memberikan harapan kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan memanggil hamba-Nya untuk menyatakan perjanjian antara Tuhan dengan umat-Nya, untuk menghadirkan terang Tuhan di tengah situasi yang gelap, mencelekkan mata orang buta, artinya memberi visi ke depan, meneguhkan bahwa ada masa depan, ada harapan. Penderitaan yang mereka alami saat itu
bukanlah penderitaan yang permanen. Panggilan itu juga diungkapkan ketika mereka dipanggil untuk mengeluarkan orang dari tempat tahanan dan dari penjara. Artinya sebagai seorang hamba Tuhan ini dipanggil untuk memberikan kelegaan, kelepasan di tengah himpitan yang saat itu dialami oleh bangsa Israel. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bagian ayat ini kita renungkan dalam perspektif karya penyelamatan Allah, bukankah misi ini sudah diselesaikan dengan tuntas dengan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati? Sebagai sang terang sejati, Tuhan Yesus mencelikkan mata orang buta, tidak hanya secara fisik, tetapi mencelikkan batin manusia, batin kita. Karena bukankah dalam kehidupan ini sebagai manusia, banyak di antara kita hati kita dibutakan oleh kuasa kegelapan, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran Allah. Tuhan Yesus juga memberikan kelegaan, kelepasan di tengah himpitan oleh berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan dia melepaskan manusia dari kuasa dosa. Kalau minggu ini kita masih berada dalam suasana Minggu Paskah, firman ini tentu meneguhkan kita sebagai orang percaya. Kita adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang, melanjutkan karya penyelamatan Kristus dengan menghadirkan damai sejahtera. Terlebih sebagai keluarga besar Yakum, sebuah lembaga yang mengemban misi di bidang kesehatan secara holistik. Secara umum, komunitas dan orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani, yang dihadapi oleh Yakum adalah mereka yang mengharap topangan, dukungan, dan bantuan karena situasi yang tidak mudah yang mereka hadapi. Bisa sakit secara fisik atau psikis, atau karena kondisi yang lemah. Di tengah situasi inilah kembali kita diingatkan panggilan kita untuk menghadirkan terang Kristus, menumbuhkan harapan kepada mereka yang terpuruk, menyatakan karya penyembuhan bagi mereka yang lara. Tentu karya agung ini tidak bisa kita lakukan dalam kesendirian. Dibutuhkan langkah bersama dari setiap unit yang ada di Yakum, kerja sama yang baik dengan setiap bagian dan pihak. Dengan demikian, kita ambil bagian dalam misi Allah menghadirkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk sabda-Mu yang boleh kami terima saat ini, yang mengingatkan kami akan karya pemulihan yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu, terlebih melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memanggil kami untuk menjadi hamba-Mu, untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Berkati kami, perlengkapi kami, mampukan kami sebagai bagian dari keluarga besar Yakum, supaya melalui karya kami menghadirkan damai sejahtera-Mu, melalui karya pemulihan, karya penyembuhan dalam gerak bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.